Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sambas. Di sini kita akan membahas masalah prakarya dan kewirausahaan dengan tema yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam dan administrasi pemasaran pada inspirasi budaya lokal. Oke, lanjut. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus bisa mengidentifikasi berbagai ide dan peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Kedua, menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Ketiga, mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha kerajinan berdasarkan inspirasi. Oke, kata kuncinya budaya, lokal, non-benda, dan sumber daya. Oke, lanjut. Slide keempat. Di dalam perencanaan usaha kerajinan itu berbagai macam inspirasi ya. Karena negara kita, ada negara Indonesia itu kaya akan budayanya, kaya akan tradisinya, kaya akan suku dan adatnya. Nah, di sini negara Indonesia itu terdapat 300 kelompok etnik dan suku bangsa di Indonesia, yaitu 1340 suku bangsa. Wah, banyak sekali ya. Itu statistik tahun 2010. Nah, itu. Kalau sekarang 2020 ya tidak berubah lah. Dari Sabang sampai Merauke tetap segitu, 1340 suku bangsa. Oke. Dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat ya. Itu budaya tradisi bisa dikelompokkan menjadi budaya non benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non benda ini diantaranya ada pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak, objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan melainkan menjadi satu. Nah, ini semua kita bisa lihat itu ya, ada miniatur-miniatur dari rumah adat suku dari berbagai macam daerah ada terdapat di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di situ terlihat miniatur-miniaturnya dari berbagai macam suku, pakaiannya, adatnya, budayanya, tariannya, semuanya ada di Taman Mini. Nah, ini contoh sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisi ini. Nah, sini ada sebuah asbak. Nah, tapi di dalamnya ada contoh tarian burung enggang atau seorang penari yang membawakan tari burung enggang ya, dari suku Dayak. Oke. Ini contohnya. Oke. Nah, seperti itu. Tarian simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan tarian. Sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Nah, di sini ini contoh kerajinan batik. Nah, kerajinan batik ini coraknya, motifnya adalah burung enggang. Nah, ya. Terlihat dah sayap-sayapnya itunya ya. Nah, ini budaya tradisional menjadi dua macam. Yang pertama budaya non benda, kedua artefak atau objek budaya. Non benda ini terdiri dari dari awal Bapak sudah ceritakan, yaitu pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain-lainnya. Itu non benda. Nah, ini pencarian ide produk dan slide 9 ya.
kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat. Tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi, dari pantun, simbol-simbol cerita rakyat, dan tarian tradisional. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Nah, ya. Ide atau inspirasi kita ya mungkin secara acak bisa, atau secara tidak beraturan bisa, akan tetapi ide ini utuh adalah penuangan pemikiran otak kita dituangkan terhadap tulisan-tulisan itu. Oke. Untuk memudahkan bicara ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan material apa saja yang akan dipakai? Warna dan atau motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Alat apa yang dibutuhkan? Oke. Pada slide 10 ini kalian sudah mengaplikasikan, yaitu pada pertemuan yang kelima ya kemarin ya. Kalian sudah membuat sebuah karya ya, dengan tahapan-tahapan yang dari buku LKS halaman 7 itu ya. Itu dengan tahapannya kalian sudah sudah mengaplikasikan, atau Bapak sudah merasa puas dengan hasil karya kalian ya. Karena kenapa? Kalian di situ ada langkah-langkahnya ya. Dari pertama mulai mencari ide, inspirasi dan benda. Walaupun di situ Bapak tentukan yaitu bahannya adalah benang wol. Akan tetapi tidak benang wol saja kalian untuk membuat sebuah karya. Itu ada pakai potnya, ada pakai kawat, ada pakai dan sebagainya lah. Oke, itu Bapak sangat puas ya untuk karya kalian. Nah, inilah yang disebut sumber daya. Sumber daya itu harus memiliki intelligence ya, pengetahuan, IQ yang mantap dalam penangkapan peluang usaha, mencari inspirasi sebuah ide untuk peluang usaha. Nah, itu ya. Kedua, SDA atau sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini atau bahan ini apa sih yang bisa kita gunakan ya, seoptimal mungkin, seminimal mungkin biaya yang kita keluarkan, tapi hasilnya dengan semaksimal gitu. Contoh kemarin kalian sudah mempraktekkan yaitu dari benang wol ya. Berbagai macam ide produk kalian itu, ada yang membuat pot bunga, ada ya karangan bunga, ada lampu cempion, ada dinding hiasan dinding, ada hiasan rambut dan sebagainya. Cakep lah, Bapak sangat puas itu ya. Oke. Set ke-12, administrasi. Nah, ini administrasi sangat penting ya. Baik itu seorang wirausaha atau pengusaha, entrepreneurship, atau suatu instansi atau lembaga atau perusahaan dan sebagainya, itu administrasi sangat penting. Karena administrasi ini adalah suatu penunjang kelancaran kegiatan dalam proses pendokumentasian pembuatan kerajinan. Nah, kalau di perusahaan kan output input itu bisa diketahui ya. Dari mulai proses pembuatan produk, terus dengan pembiayaan atau kos-kos yang lain itu bisa dihitung, sehingga terjadi yang namanya HPP, harga produk penjualan. Nah, di situ dilihatnya. Oke. Lanjut. Nah, ini pemasaran. Nah,
pemasaran dalam hal lini apapun, ya, baik di seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang dari lembaga atau instansi atau wirausaha-wirausaha lainnya, pemerintahan dan sebagainya, pasti ada yang namanya pemasaran. Karena pemasaran ini itu supaya dikenal produk kita yang dijual kepada konsumen. Nah, di dalam pemasaran ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, ada yang langsung itu langsung promosi dan penjualannya yang dilakukan kepada konsumen tanpa melalui toko. Kita langsung buka stand, kita langsung buka lapak. Nah, itu langsung. Yang tidak langsung kita mendistribusikan barang-barang kita lewat ke koperasi, lewat ke toko-toko, lewat ke distributor dan lain sebagainya. Nah, itu kalau yang tidak langsung, ya. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat, ya, benar, atau single level marketing atau multi level marketing, ya. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung, ya. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Jelas. Di sini ada yang namanya pengoptimalisasian biaya atau pengoptimalisasian waktu dan sebagainya lah di situ. Efisiensi biaya, efisiensi waktu, kita dengan pemasaran langsung bisa menghemat dalam pengeluaran kos di dalam pemasaran. Oke, ya, langsung. Ya. Slide yang ke-14. Nah, ini contoh, ya. Contoh pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, situ kita buka lapak, ya. Buka stand di dalam suatu bazar ataupun di dalam suatu pameran, ya, pameran lokal, pameran internasional atau dan sebagainya. Kita buka lapak, langsung kita demokan di situ. Oke, ya. Ya, untuk slide terakhir, ya. Nah, slide terakhir ini adalah tugas buat kamu adalah membuat salah satu kerajinan dan inspirasi budaya non benda. Nah, ini kalian kan sudah membuat kerajinan pada minggu kemarin, yaitu materi yang kelima. Oke. Dalam hal ini kalian tidak usah membuat sebuah karya, akan tetapi kalian membuat sebuah marketing, ya, teknik marketing, bagaimana caranya menjual sebuah produk kalian yang sudah dibuat pada minggu yang lalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.